Pak, apakah tidak ada wali macam bapak seorang wali, pembantu bapak? Bapak diam dan nunduk gitu, menunduk. Langsung kayaknya nggak ada sendiri. Jadi bapak itu sendirian, makanya disebut Soko Tunggal itu menahan, penahan, penyangga sendirian. Jadi seorang wali sendiri, seperti itu wali tunggal. Makanya disebut Sunan Tunggal ya, di majelis Miftahul Jannah ya, Pasir Maung Bogor ini terdapat satu majelis yang besar ya, anggun, sejuk, dan juga ada gapura-gapura besar, itu gapura Soko Tunggal, terus gapura apa itu Sunan apa itu Semaglum, terus ada gapura Sono Asih, ada gapura Maung, ada gapura Kolam yang namanya gapura Kolam tadi, gapura Sendang Tirto Nirmolo, dan juga gapura Pemakam, gapura apa namanya gapura Pemakam untuk berjarak. Asal usul terjadinya gapura Agung, namanya Gapura Agung Soko Tunggal. Setelah bapak pindah di sini ya, membuka lagi majelis di sini, terus bapak membuat itu namanya Gapura Agung Soko Tunggal itu karena ngambilnya dari bapak itu cuma sendiri, wali tunggal. Itu masalah maknanya itu sebenarnya setiap gambar, setiap ukiran itu sebenarnya ada maknanya sebenarnya ya. Ini bukan sekedar indah, bukan sekedar bagus, tapi di belakangnya ada namanya artistik ya, ada maknanya. Itu di atas itu ada bingkai. Bingkai itu saya buat dari bentuk rotan atau bambu. Artinya apa? Orang yang masuk ke dalam majelis bapak menjadi santri bapak harus kuat, harus apa? Ulet kayak rotan. Terus bapak melihat di bawah ada ukiran bapak yang bersambung-sambung ya. Itu kata bapak, ini rantai deh. Iya pak. Jadi mestinya jamaah sini, murid-murid bapak adalah semuanya harus rukun, karena bapak sebenarnya merindukan kerukunan dari murid-muridnya ya. Itu saya rasa asal usulnya masalah Gapura Agung itu dari bapak seorang wali tunggal Sunan Agung, habis mendapat apa, lulus ujian Allah Ta'ala, diangkat menjadi Sunan Tunggal, makanya bapak mungkin Gapura Tunggal, Soko Tunggal, kurang lebih begitu. Musola itu tadinya peninggalan, sudah ada musola dulu itu, peninggalan kakeknya itu namanya kakek Kaji Gendengkleng kalau nggak salah. Itu juga di atas kolam itu, makanya ini napak tilas bapak guru saya itu, makanya bikin musola tidak besar, memang adanya cuma segitu. Itu dari situ asalnya. Itu di sana ada kolam ya, ada kolam-kolam dulu di sini tuh kolam-kolam tuh nyambung ada 3 dulu itu. Bapak dulu bikinnya itu nggak pakai pacul, pakai tangan, digali pakai tangan. Nah, terus di sebelah ujung itu ada kolam. Ada kolam itu tujuannya bapak dulu pernah bicara bahwa untuk tempat pengelangonan orang Sunda untuk hiburan anak-anak putra putrinya ya. Nah, itu karena dulu waktu kita masalah Suneragi di Cirebon ya. Nah, makanya saya bilang sanggup. Makanya sekarang alhamdulillah setelah kolam jadi dan dibikin gapura, ada gapuranya ya. Dan kolam itu saya sendiri bikin nama yang namanya Sendang Tirta Nirmala. Sendang Tirta Nirmala artinya yaitu panguripan ya, kolam panguripan itu obat. Itu begitu tujuannya, begitu. Tempat berendaman ya, untuk orang mengambil barokah di situ ya, atau untuk mendalamkan ilmu di situ sambil wirid sambil rendam di situ, tujuan bapak gitu. Bapak itu membuat banyak gapura ya, gapura
Setelah itu gapura setelah paling besar di depan adalah gapura agung, Soko Tunggal. Terus sebenarnya ini pertama nih, gapura yang di sini disebut gapura atau Karangapes ya, Karangapes atau disebutnya Syekh Magelung ya, gapuranya Syekh Magelung. Nah, itu udah tahun 90-an awal-awal ini. Terus ada lagi gapura, yaitu gapura ujung timur sana, itu namanya gapura Sono Asih, yang artinya sono itu rindu, kangen, Asih sudah mengatakan gitu ya. Habis itu berkembang lagi, Bapak mengerjakan anak-anak ya, semuanya itu mengerjakan membetulkan makam ya, ke makam. Wah, makam itu saya buat dulu ya, itu secara tiba-tiba saya sendiri ya, sama anak-anak saya kerjakan. Alhamdulillah sudah jadi tempat penjarohan ya. Itu gapura udah saya ganti dengan gapura yang sekarang ada. Itu gapura makam tuh namanya ada itu makam itu dulu saya buat nama Mandiro Saketi ya, makam ya, taman makam Mandiro Saketi ya, itu bahasa kuno ya, nggak tahu ya, bahasa kuno. Mandiro itu artinya pohon rindang, Saketi itu 1000, jadi pohon 1000 pohon, taman 1000 pohon itu artinya. Backgroundnya itu pohon besar, itu iman, itu iman. Wit itu pohon. Wit iman panggil sholat, cabangnya iman, bercabang-cabang ya. Wit iman panggil sholat, godongnya selawat, godong itu daun selawat ya, ada daun banyak. Wit iman panggil sholat, godongnya selawat, kembangnya zikir, bunganya itu berzikir. Di sini ada zikir semua ya. Jadi kembangnya zikir, buahnya amal soleh. Nah, pikiran Bapak selalu kayak begitu di sini. Mudah-mudahan manfaat buat umat. Untuk kalau dia mempelajari ya, itu dari situ aja luar biasa. Terus berkembang lagi ke depan ini saudara-saudara kami itu buat lapangan ini ya untuk jaroh gitu. Nanti suatu saat kalau sudah ramai, jaroh tuh nggak boleh ke dalam ya, jaroh di luar saja ya, sambil ruangan ini bisa manut untuk rancap mulut dan sebagainya kalau terbuka ya, diukir semuanya. Gapura yang terakhir itu adalah gapura agung penutup, gapura maung. Saya bikin nama ya, gapura maung yang besar itu. Artinya maung itu bukan maung macan, tapi manusia unggul. Manusia unggul itu maung. Itu makanya jarang orang tahu ya, jarang orang tahu tuh. Itu gapura terakhir yang dibuat. Makanya sampai sekarang Bapak selalu bikin perahu itu dengan berkepala burung sebagai pengimbang bentuk saja, pengindah bentuk ya. Makanya saya bikin kayak burung, padahal bukan burung ya, orang nggak tahu itu kayak burung aja ya. Itu banyak sekali dan ternyata tidak salah itu. Jadi Raja Wali itu bang bener bener sekarang juga bisa dirasakan sama saya. Jadi kalau setiap guru saya ke saya itu selalu burung Raja Wali di atas di tempat saya. Selalu setiap saya bikin perahu selalu ada itu burung di atas. Dan kalau nggak ada itu biasanya akan banjir bandang. Ya itu udah saya coba itu. Itulah karya Bapak yang sifatnya magis ya. Jadi bukan akal. Kadang-kadang dicampur aduk di sini karena memang begitu adanya.